Indonesia, negeri yang selama puluhan tahun kita sebut sebagai tanah air. Negeri yang dibangun dari ribuan pulau, ratusan suku, berbagai bahasa, dan jutaan manusia yang berbeda. Tetapi hari ini, coba kita lihat keadaan negeri ini. Selamat sore, hari ini hari Selasa. Di Papua, konflik bersenjata masih terjadi. Masyarakat sipil menjadi korban, aparat keamanan juga menjadi sasaran, dan pertumpahan darah seakan belum menemukan akhir. Kodam 3 Duga Mandaran Ma. Di Aceh, luka sejarah kembali terlihat ketika bendera bulan bintang dikibarkan dalam peringatan perdamaian Aceh dan berujung kericuhan. Di Nusa Tenggara Timur, bumi berguncang. Gempa besar menyebabkan puluhan orang meninggal dan ribuan masyarakat terdampak. Di Kalimantan, api kembali membakar hutan dan lahan. Asap mengancam masyarakat dan lingkungan. Di jalan, mahasiswa kembali turun membawa tuntutan kepada pemerintah. Dan di pemerintahan, persoalan korupsi serta tata kelola program makanan bergizi gratis ikut menjadi sorotan. Semua ini terjadi di negeri yang sama. Negeri yang sama yang baru saja merayakan kemerdekaannya yang ke-81 tahun. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia sedang baik-baik saja? Atau kita hanya terlalu terbiasa melihat negeri ini terluka? Bab 1, negeri yang berdarah. Mari kita mulai dari ujung timur Nusantara yang ada di Pulau Papua. Konflik di Papua bukanlah sesuatu yang baru, tetapi yang paling menyakitkan dari sebuah konflik bukanlah nama kelompoknya, bukan siapa yang menang, bukan siapa yang kalah, melainkan siapa yang harus kehilangan nyawa. Ketika seorang warga sipil ditembak, yang kehilangan bukan hanya satu orang. Ada keluarga yang kehilangan ayah, ada anak yang kehilangan orang tua, ada rumah yang kehilangan tempat pulang, dan ketika seorang aparat gugur, ada keluarga lain yang juga menunggu seseorang yang tidak pernah kembali untuk selamanya. Inilah sisi paling kejam dari konflik, ketika manusia membunuh manusia, dan akhirnya semua pihak meninggalkan luka. Papua tidak membutuhkan lebih banyak kebencian. Papua membutuhkan keamanan, keadilan, dan jalan keluar yang benar-benar mampu menghentikan pertumpahan darah. Karena tidak ada kemenangan jika rakyat sendiri yang harus terus menjadi korban. Bab 2, luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Kemudian kita beralih ke ujung barat Nusantara, yaitu di Aceh. 21 tahun setelah perdamaian antara pemerintah Indonesia dan GAM, seharusnya yang kita rayakan adalah perdamaian, bukan pertikaian. Tetapi peristiwa pengibaran bendera bulan bintang pada 15 Agustus 2026 kembali memperlihatkan bahwa sejarah tidak selalu mati hanya karena perang telah berakhir. Karena sebuah bendera, bagi sebagian orang mungkin hanya sebuah kain, tetapi bagi sebuah bangsa, ia bisa membawa sejarah, membawa luka, membawa kenangan, dan membawa identitas. Maka kita harus belajar dari masa lalu. Jangan sampai darah yang dulu tertumpah harus kembali tertumpah hanya karena kita gagal memahami sejarah. Bab 3, ketika alam turut menguji. Tetapi masalah Indonesia bukan hanya manusia, alam pun memberikan ujian. Pada 15 Agustus 2026, gempa besar mengguncang Nusa Tenggara Timur. Puluhan nyawa hilang, ribuan orang terdampak, rumah-rumah rusak, dan banyak keluarga harus meninggalkan rumah mereka. Sementara di Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi ancaman. Api membakar, asap menyebar, dan masyarakat kembali merasakan akibatnya. Tetapi dari semua itu, kita kembali diingatkan, ketika bencana datang, ia tidak peduli siapa pendukung pemerintah, ia tidak peduli siapa oposisi, ia tidak peduli agama kita, ia tidak peduli suku kita. Bencana hanya mengingatkan bahwa kita semua manusia biasa. Dan ketika saudara kita tertimpa musibah, yang seharusnya datang bukan kebencian, tetapi pertolongan. Bab 4, rakyat mulai bersuara.
Lalu lihatlah jalanan. Mahasiswa turun, mereka membuat tuntutan, mereka mempertanyakan korupsi, harga kebutuhan, kebijakan pemerintah, program nasional, dan berbagai persoalan lainnya. Sebagian orang mungkin menganggap demonstrasi sebagai kekacauan, tetapi bukankah demokrasi memang memberikan ruang untuk berbeda pendapat? Kita sebagai rakyat diberikan kebebasan untuk berkata. Kita tidak selalu harus berkata ya. Rakyat juga berhak untuk berkata tidak. Pemerintah harus bisa dikritik, pejabat harus bisa dipertanyakan, dan kekuasaan harus bisa diawasi. Tetapi, ada sesuatu yang harus kita pahami. Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci Indonesia. Justru terkadang, orang yang paling keras mengkritik adalah orang yang paling tidak rela melihat negaranya rusak. Bab 5. Pemerintah bukan Indonesia. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Apakah semuanya buruk? Jawabannya tidak. Apakah semuanya sudah sempurna? Jawabannya juga sudah sangat jelas, tidak. Ada kebijakan yang berjalan, ada program yang bermanfaat, tetapi masih ada persoalan yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah persoalan tata kelola dan dugaan korupsi dalam program makanan bergizi gratis yang menjadi sorotan serius pada 2026 ini. Dan disinilah kita harus berhenti menjadi manusia yang fanatik. Jangan membela pemerintah hanya karena kita menyukainya, tetapi jangan pula membenci pemerintah hanya karena kita tidak menyukainya. Pemerintah bukan Indonesia. Presiden bukanlah negara, menteri bukanlah negara, partai bukanlah negara. Mereka hanya orang-orang yang sementara mendapatkan amanah untuk mengurus negara. Jika mereka salah, kritiklah mereka. Jika mereka korupsi, usutlah mereka. Jika mereka gagal, evaluasilah mereka. Tetapi jangan sampai kemarahan kepada penguasa berubah menjadi kebencian kepada bangsa dan tanah air kita sendiri. Penutup, jangan biarkan Indonesia mati di tangan kita. Indonesia memang sedang menghadapi banyak luka. Papua masih berdarah, Aceh masih membawa ingatan masa lalu, NTT baru saja berduka, Kalimantan menghadapi api, mahasiswa bersuara, rakyat kecewa, dan pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan. Tetapi dengarkanlah ini baik-baik. Indonesia belum hancur. Yang sedang diuji adalah kita. Apakah kita akan saling menghancurkan atau saling menguatkan? Kita boleh berbeda agama, beda suku, beda ras, berbeda bahasa, dan berbeda pilihan politik. Bahkan berbeda cara memandang pemerintah. Tetapi ketika merah putih dikibarkan, kita berdiri di bawah warna yang sama. Dulu, para pemuda Indonesia tidak menunggu sampai mereka menjadi sama untuk bersatu. Mereka berbeda, tetapi mereka memilih satu sumpah, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Maka jangan biarkan perbedaan membuat kita lupa siapa kita. Apapun agamamu, sukumu, rasmu, pilihan politikmu, kita tetaplah Indonesia. Kita boleh marah kepada pemerintah, tetapi jangan membenci negeri ini. Kita boleh melawan korupsi, tetapi jangan menghancurkan persatuan. Kita boleh menuntut perubahan, tetapi jangan membakar rumah kita sendiri. Karena pemerintah bisa diganti, presiden bisa diganti, pejabat bisa diganti, tetapi tanah ini akan tetap menjadi tanah tempat leluhur kita pernah hidup. Dan suatu hari akan menjadi tanah tempat kita semua akan kembali. Jadi, jika hari ini Indonesia sedang terluka, jangan menjadi orang yang menambah lukanya. Jadilah orang yang menyembuhkannya. Jika negeri ini jatuh, angkatlah negeri ini. Jika negeri ini salah, perbaikilah negeri ini. Jika negeri ini terpecah, satukanlah negeri ini. Karena Indonesia tidak membutuhkan kita untuk menjadi sama. Indonesia membutuhkan kita untuk tetap bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Dan selama masih ada satu orang yang mau berdiri untuk negeri ini, Indonesia belum kalah. Selama masih ada orang yang mau menjaga persatuan, Indonesia belum mati. Karena pada akhirnya, apapun agamamu, sukumu, rasmu, kita tetap satu. Kita tetaplah Indonesia. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.